Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza lagi di Project Review. Dan langsung aja, ini dia Samsung Galaxy A57 5G, seri yang setiap tahun selalu ditunggu dari Samsung kelas menengah. Kayak bisa dibilang jadi seri yang sangat populer karena memang segitu banyak orang yang seneng dan puas sama seri-seri sebelumnya. Paling nggak kalau kita ngeliat kayak Galaxy A56, A55 gitu ya. Jadi apakah itu akan diteruskan oleh Samsung Galaxy A57 5G? Dan sebelum kita lanjut lebih dalam, kita lihat soal harganya dulu deh. Jadi untuk tahun ini, Samsung menurut saya cukup menarik dari segi pricing, dari segi harga. Saya dapetin ini di Studio Ponsel, dan untuk Samsung Galaxy A57 5G rata di bawah 7 juta semua untuk sebuah perangkat Samsung yang baru. Ini sesuatu hal yang menurut saya menarik sekali ya, karena semuanya di bawah 7 juta tuh untuk produk yang baru. Udah tentu ini kan ya ada kontribusi dari promonya Samsung ya, update storage dan segala macam, tetap aja tapi harganya oke banget. Nah, tapi balik lagi ke topik yang tadi di awal, apakah kesuksesan seri sebelumnya bisa diteruskan sama Galaxy A57? Nah, kita lihat dulu dari soal desainnya. Jadi bagaimana Samsung ngebuat tampilan dari HP-nya nih. A57 itu dibikin lebih tipis, lebih ringan juga dibandingkan dengan Galaxy A56 5G. Kalau secara ukuran, paling nggak kalau saya lihat spek teknis, A57 ini emang sedikit lebih kecil dari Galaxy A56. Jadinya ini adalah kombinasi yang bikin kenyamanan pemakaian sehari-hari jadinya lebih baik. Kayak lebih enak dipegang, udah pasti, apalagi buat mereka yang tangannya sehari-hari tuh susah banget lepas dari sebuah smartphone. Ini pasti lebih nyaman. Kata kuncinya itu, nyaman. Nah, kamera belakang juga kita bisa lihat ada sedikit beda di bagian desain, ya bingkai aja sih, tapi susunannya masih sama. Oh, yang satu lagi, buat IP rating ini juga naik dari IP67 ke IP68. Ini artinya Galaxy A57 bisa kecebur sedikit lebih lama dibandingkan versi sebelumnya. Tapi ya udah, sebenarnya nggak spesial-spesial amat. Sisanya kalau dari tombol power sama port ya sama aja. Power volume dari kanan, di atas ada mikrofon, di bawah itu ada lubang mikrofon. Terus ada satu titik yang hilang juga kalau kita compare sama Galaxy A56. Tapi kalau kata orang Samsung, ini juga bukan mikrofon dan ya fungsinya nggak penting-penting amat. Terus ada speaker dan tentunya ada tempat SIM card untuk 2 nano SIM card tanpa micro SD. Galaxy A57 5G ini juga udah support pakai eSIM buat yang nggak mau pakai SIM card fisik. Apalagi sekarang belinya tuh makin gampang. Kayak pakai eSIM Simpati GoPay. Aktivasinya instan, nggak perlu ribet ke gerai provider atau mesti antri lagi. Dengan harga 35.000 aja, kalian udah bisa dapetin eSIM plus kuota 3 GB. Nggak cuma itu, kalian juga bisa dapetin reward hingga Rp35.000 dari GoPay seharga eSIM-nya itu sendiri. Tinggal buka aplikasi GoPay, habis itu pilih menu eSIM Simpati GoPay, klik beli sekarang, pilih nomor HP kamu, isi data diri, dan langsung bayar. Habis beli, nanti kalian bakal dapat QR code kayak gini nih. Tinggal buka menu eSIM, habis itu add eSIM, scan QR yang kalian dapetin, dan langsung aktif siap pakai tanpa harus ribet ke counter offline lagi. Jadi kalau masih mikir kalau pakai eSIM tuh ribet, mending cobain eSIM Simpati GoPay aja. Oke, lanjut lagi, kita ngomongin soal desain nih, soal desainnya Galaxy A57 5G. Nah, yang berubah itu ke arah positif sebenarnya ada lagi, yaitu bagian layarnya. Secara specs, emang mayoritas masih sama banget dengan Galaxy A5 5G ya. Yang berubah itu adalah di panelnya. Ini adalah Super AMOLED Plus. Panel ini dibikin lebih tipis dan lebih ringan. Cocok sama skema upgrade-nya, yaitu soal desain yang emang jadi highlight dari smartphone barunya yang lebih ringan, lebih tipis. Makanya Galaxy A57 5G ini sekarang kalau kita lihat punya bezel layar yang lebih tipis sehingga kelihatan lebih modern dibandingkan Galaxy A56 5G. Tapi ya udah, sampai situ aja sih sebenarnya upgrade layarnya. Sedangkan kalau dari segi kualitas visual masih sama-sama aja. Nggak jelek, ini masih layar yang bagus, enak ngeliat, warnanya vivid, kontrasnya tinggi, dan ya itu enak lah untuk dipakai multimedia dan segala macam. Cuma ya udah sampai situ aja. Lanjut lagi soal specs berikutnya, yaitu adalah chipset ya. Galaxy A57 5G ini pakai Exynos 1680 ditemani dengan RAM 8GB dan storage 256 untuk unit yang saya pakai sekarang. Jadi ini adalah versi tengah lah di antara 3 varian yang ada dari Galaxy A57 5G. Kalau berdasarkan dari contekan yang waktu itu saya lihat di acara peluncurannya Galaxy A57 5G, peningkatan yang cukup signifikan dari soal chipset ini adalah NPU-nya itu sampai 42%, sedangkan untuk CPU dan GPU itu cuma 12,5% dan 13,8%. Makanya kalau dari soal kenceng, emang nggak dijanjikan ini bakal terasa signifikan. Beda itu cuma belasan persen untuk CPU sama GPU-nya. Makanya tipis-tipis aja. Terbukti kalau dari pengujian di Antutu, ya angkanya emang meningkat, tapi nggak signifikan. Geekbench juga begitu, sama aja. Sebenarnya dengan performa segini, ya orang yang pakai HP-nya ringan-ringan
cuman cuma buat komunikasi, sosial media, multitasking, nggak heboh gitu ya. Bisa banget sebenarnya, nggak masalah ya. Masih cukup lancar, apalagi udah dibantu dengan One UI 8.5 yang memang secara animasi itu lebih oke, lebih smooth. Habis itu, kalau buat mereka yang mungkin ingin memaksimalkan dengan tujuan bikin konten ya, kayak di CapCut gitu, masih bisa juga kok ya buat ngedit dan render di 1080 itu masih cepet dan aman banget. Sedangkan kalau diajak 4K ini baru berasa sedikit lebih berat. Nah, kalau buat gaming juga bisa kok ya. Cuma emang ini bukan yang bisa kencang setting tinggi, ya udah ketebak banget sebenarnya kalau kita lihat dari angka benchmarknya tadi. Saya cobain di Mobile Legends ini udah oke ya, bisa rata kanan, tapi rata kanan ini emang nggak yang mentok maksimal game ya. Seperti dari FPS aja, di Galaxy A57 5G ini cuma bisa 90 aja, jadi belum bisa pakai 120. Terus kalau buat game yang lebih berat kayak Zenless Zone Zero, ini udah mentok, saya pakein di setting medium low aja. Kalau pengen main di low semua sebenarnya lebih oke, cuma saya agak sedikit pusing lihat gambarnya. Nah, untuk FPS dia konsisten di papan tengah sekitar 30-an FPS aja, tetap playable cuman enggak spesial. Dan satu lagi, kita bahas soal performa yaitu dari segi baterai. Ya, ini perlu diapresiasi bagaimana sebenarnya kan Samsung tadi bisa bikin HP lebih tipis tapi tetap mempertahankan baterai di 5000 mAh. Daya tahannya kalau dari pemakaian sehari-hari sebenarnya itu nggak berasa yang signifikan perbedaannya, kayak 11-12 aja. Cuma ini sedikit fun fact doang sih ya. Kalau berdasarkan aplikasi pengujian PCMark, baterainya Galaxy A56 itu justru sedikit lebih lama dibandingkan Galaxy A57, kayak hampir 20 menitan gitu. Tapi balik lagi, kalau dari pemakaian aslinya, pas saya cobain itu nggak ada perbedaan yang signifikan. Masih bisa diandelin ya untuk kita pakai scrolling, nonton YouTube segala macam, nggak bakal cepet habis. Main game ya kalau misalnya intensif ya bakal lebih cepet turun, tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari harusnya aman banget. Nah, terus kita ngebahas soal software juga nih, AI sedikit deh ya. Jadi, kita bisa lihat tadi, kalau Samsung punya peningkatan NPU yang cukup tinggi, 42%. Tapi, apakah itu diterjemahkan langsung ke fitur-fitur AI-nya bakal langsung auto canggih? Sebenarnya nggak segitunya. Ya, saya bisa bilang kalau peningkatan 42% ada di NPU tadi kayak cukup mubazir sebenarnya ya. Karena tidak benar-benar dipush oleh Samsung untuk fitur AI yang wah gitu. Jadi, kalau misalnya kalian berpikir Galaxy A57 ini sudah pakai Galaxy AI seperti Galaxy S series, ya mohon maaf belum gitu. AI-nya masih ya intelligent features biasa gitu. Kayak kita bisa lihat di menu setting dari HP-nya, kita bisa lihat aja. Di sini adanya adalah object eraser ya, tapi object erasernya juga bukan yang ajaib. Jadi kalau misalnya kita mau ngapus muka, itu ada tangan yang muka. Kalau S series kan bisa tuh diganti mukanya jadi halus, jadi bersih. Di sini belum bisa. Terus ada juga best face. Best face oke lah ya, karena ini bisa ngebantu misalnya kalian lagi foto mukanya nggak bener gitu ya, nggak oke gitu posenya, ekspresinya masih bisa diganti, tapi itu tetap perlu aktifin motion photo supaya fiturnya bisa dipakai. Habis itu ada juga untuk custom filter ya, auto trim oke lah ya kalau misalnya kalian mau pakai. Ada AI Select, Read Aloud, sama yang sempat diunggulkan Samsung itu adalah si Voice Transcription. Oke, kalau misalnya kalian mungkin lagi meeting atau mungkin ada menghadiri acara dengan bahasa asing segala macam, ini kita bisa rekam langsung di translate segala macam. Ini pastinya akan sangat berguna gitu untuk sebagian orang. Cuman kalau kita ngelihat dari peningkatan NPU yang sebesar 42% tadi, saya sih berharapnya ada sesuatu yang lebih wah gitu dari segi fitur AI-nya. Jadi semoga kedepannya Samsung bisa masangin Galaxy AI di seri A series mereka ya, seri A mereka, supaya AI-nya tuh bisa lebih jos gitu, lebih lebih greget lah dibandingkan sama yang ada sekarang. Nah, sisanya kalau di luar fitur AI yang intelligent features tadi ya, Samsung ada circle to search yang terbaru ya, udah bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kalian ngelinkerin orang dengan bajunya gitu, itu langsung akan di breakdown bajunya apa, caranya apa, segala macam. Pokoknya ada elemen-elemen tadi di dalam satu gambar itu bisa di breakdown, nggak seperti yang sebelumnya. Cuma balik lagi, ini kan adalah fiturnya Google. Ya, Samsung memang debut, cuman bukan tidak mungkin ke depannya nanti yang lain ya bakal bisa pakai fitur yang sama ya. Kayak circle to search sebelumnya juga Samsung duluan, tapi yang lain pada akhirnya kan bisa juga. Kurang lebihnya begitu. Nah, langsung aja sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari pembahasan Galaxy A57, yaitu soal kameranya. Ya, desainnya berubah kan, kamera tadi udah lihat. Cuma kalau kita lihat dari segi spesifikasinya bagaimana setupnya Samsung, tidak ada sesuatu yang wah berubah gitu, nggak ada. Jadi Samsung masih tetap dengan lensa utama, lensa ultrawide, sama ya satu lagi lensanya bukan telefoto gitu. Menurut saya sangat disayangkan Samsung belum memasukkan telefoto ke seri A mereka. Seperti kompetitor yang semua udah berani banget masukin telefoto, karena
Emang telefoto seberguna itu kalau menurut saya gitu. Kayak nggak ada alasan untuk sebuah mid-range, walaupun mid-range nggak ada telefoto tuh zaman sekarang kayak kurang gitu. Makanya Samsung agak miss di sini untuk tidak masukin telefotonya. Nah terus kalau misalnya AI tadi kan udah lihat ada best face, ada segala macem. Dan satu hal yang saya notice juga dari Galaxy A57 ini, kalau kita compare dengan Galaxy A56, adalah untuk di bagian videonya. Yang pertama untuk transisi perpindahan lensa dari lensa ultrawide ke utama, ya, tapi itu dari utama ke ultrawide jauh lebih smooth ya, ada transisinya. Sedangkan kalau kita lihat di A56 itu patah ya perpindahannya. Kalau ini sini lebih smooth. Habis itu dengan One UI terbaru, di sini kita udah bisa menyimpan hasil perekaman langsung ke external device seperti SSD. Nah, kalau kalian punya SSD ya ataupun apa, kalian bisa langsung colok, langsung rekam, langsung kesimpan di sini. Sedangkan kalau sebelumnya itu belum bisa. Nah, kalau kita ngomongin hasil dari fotonya, ya sebenarnya saya bisa bilang ya Galaxy A57 hasilnya masih bagus ya. Saya yakin orang masih banyak yang puas kok sama hasilnya, masih oke banget, masih aman. Ya saya bisa bilang aman. Ya masih bagus di mata banyak orang, saya yakin. Ya dynamic range-nya bisa juga kelihatan sedikit lebih luas dibandingkan Galaxy 56. Cuman pada batas waktu emang tidak kelihatan perubahan yang signifikan. Entah kita pakai lensa utama, kita pakai ultra wide, ya udah hasilnya mirip banget. Makanya saya sempat coba ngambil banyak foto gitu A56, A57, saya compare kiri kanan. Kayak harus pixel peeping, harus saya deket-deketin banget, baru kelihatan beda ya. Tapi kalau cuman lihat sekilas ya udah itu emang mirip banget hasil fotonya, entah di foto siang, tempat terang, atau di kondisi low light. Oke, testing Samsung Galaxy A57 5G untuk perekaman video di kondisi outdoor siang hari. Resolusi kita pasang di 4K 30 fps. Nah di sini saya statis dulu, nggak bergerak ya. Kita bisa lihat bagaimana dynamic range ya. Warnanya ini dynamic range lumayan bagus ya. Oke, kita bisa lihat warna langit, shadow di pohonnya juga masih dapet ya. Di bawah juga oke. Kita ganti ultrawide ini lensa zoom ya, bukan zoom lensa tapi ini digital aja. Kalau pengen di zoom ya 2x seperti ini. Nah kita bisa pindah ke 0,6 set ya, lebih ada transisinya dibandingkan Galaxy A57. A57 itu patah pindahnya. Nah ini lensa ultrawide nya. Oke, sekarang kita coba ke 1x. Oh, sambil jalan. Nah, ini kalau dipakai untuk selfie Gen Z katanya ya. Kita ngerekam diri sendiri pakai kamera belakang, hasilnya seperti ini, pakai Galaxy A57 5G. Stabilisasi, skin tone, warna, ini panas banget jadi keringetan. Silahkan dikomentar aja hasil oke atau enggak. Nah ini untuk lihat gimana kemampuannya di bawah jalan, stabilisasi oke atau enggak. Posisi bagus ya tuh, bagus, dynamic range-nya kelihatan luas sekali. Kita pindah ini dia kamera depannya A57 5G untuk perekaman video 4K 30. Ini di bawah pohon ya, tidak terkena matahari, hasilnya seperti ini, dynamic range-nya, audio bisa didengar. Kalau dibawa sambil jalan hasilnya seperti ini. Ini kena matahari nih. Nah, ini kalau tersorot matahari jadi ya seperti ini. Sekarang kita ke kondisi low light 4K 30 dengan Galaxy A57. Ini lensa utamanya seperti ini hasilnya. Oke sih ya, menurut saya sih bagus untuk sebuah mid range. Kita coba ultra wide, sudah pasti ada penurunan ya dibanding lensa utama. Expected ya, saya nggak kaget, tapi oke, nggak masalah. Tapi tetap mendingan kita pakai lensa 1x, kelihatan lebih tajam tuh, bisa lihat tulisan-tulisan di tenan ketangkap masih dengan sangat baik. Kalau kita bawa jalan, bisa jalan. Jitter-jitternya mungkin ya, kalau mau lihat apakah ada ya. Ya kan highlightnya gimana kalau ketemu lampu yang terang. Kalau dibawa ke sana, nah itu lebih gelap tapi ada cahaya juga. Dan terus kita pindah kamera depannya seperti ini. Nanti abis ini kita compare juga hasilnya dengan Galaxy A56. Menurut kalian bakal bagus mana nih, yang baru apa yang lama? Langsung aja kita cek. Sekarang kita cobain untuk perekaman video 4K 30 fps Galaxy A57 5G dengan Galaxy A56.
Masih lensa utama, outdoor siang hari, bisa langsung lihat nih ada perbedaan perekam video dari keduanya, mana yang menurut kalian lebih bagus. Ini kita masih di lensa utama, saya steady dulu ya supaya kita bisa lihat gambarnya baik-baik. Oke, sekarang saya coba pindah ke ultrawide-nya. Ini ultrawide sedikit berbeda. Di A56 itu 0,5, di Galaxy A57 dia 0,6. Ini dia hasilnya. Kita balik lagi ke 1. A57 tuh lebih smooth ya perpindahan lensanya dibandingkan Galaxy A56. Nah, ini juga kita bisa lihat perubahan lagi, perbedaan dynamic range ya dari kedua smartphone ini. Sekarang kita coba bawa sambil jalan. Ya, kalau sambil jalan, stabilisasi, warnanya, audio juga bisa langsung didengar dari tadi ya. Mana yang lebih oke menurut kalian? Ini kalau ngerekam saya sambil jalan, panas banget jadi keringetan. Menurut kalian gimana nih hasil dari kedua smartphone ini? Oke atau enggak? Dikomentarin aja di bawah. Bagusan yang lama apa yang baru? Kita balik lagi. Nah, ini dia. Cukup menggambarkan sebenarnya kualitas dari kedua smartphone ini. Nah sekarang kita pindah kamera depannya. Nah ini kamera depan A57 Galaxy A56. Ke atas. Kalau dibawa sambil jalan. Oke, kayaknya cukup ya. Dan langsung aja kita pindah ke kondisi low light ya. Cobain di kondisi malam hari A56 versus A57. Kita di parkiran yang ada lampu-lampu. Ya, soalnya juga ada lampu-lampu banyak. Hasil seperti ini kalau dipakai untuk jalan. Kita mungkin bisa lihat bagaimana jitter-jitternya ya. Warnanya lebih oke mana menurut kalian? A57 yang baru apa A56 nih? Kita coba ke daun-daun, warnanya beda banget. Ya, beda pemrosesing warna daunnya. Sini juga beda tuh ke sendal. Dan audio bisa didengar ya tadi. Kalau langit, nah kita bisa lihat warna langitnya juga beda. Nah itu kalau ke lampu. Nah sekarang ini buat kamera depannya A56 sama A57 kondisi low light. Saya ke bawah. Oke kita mau lihat ya hasilnya kayak gimana. Jitter sambil jalan, skin tone, audio bisa didengar, menurut kalian gimana? Oke yang baru apa yang lama sih hasilnya? Coba ditulis di bawah. Nah jadi kesimpulannya nih, apakah Galaxy A57 5G bisa meneruskan kesuksesan dari seri sebelumnya? Apakah orang-orang bisa menjadikan ini device favorit mereka seperti seri sebelumnya? Menurut saya tetap bisa, karena satu, loyalisnya Samsung itu banyak. Kalau misalnya mereka mungkin udah kecantol sama Samsung, ya mungkin agak sulit untuk mereka berubah haluan pindah ke brand lain, sekalipun mungkin di tempat lain bisa menawarkan sesuatu yang lebih luar biasa kayak kamera yang lebih canggih, baterai lebih gede, lebih ngebut skala chipset. Itu udah banyak, tapi ya mungkin sebagai orang lebih memilih aman ya, cari aman dengan ya udah pakai Samsung, sesuatu yang mungkin mereka sudah terbiasa sebelumnya. Ya sudah pernah pakai, udah pernah puas, kayak ngerasa ya udah amannya pakai Samsung aja, walaupun yang tempat lain bisa ngasih sesuatu yang lebih wah. Jadi emang menurut saya A57 ini adalah peningkatan yang tipis-tipis aja sih. Kalau menurut saya ini lebih ke bagaimana seseorang mengapresiasi ya peningkatannya. Apakah kalian yang mengapresiasi Samsung dengan membuat perangkatnya jadi lebih tipis, lebih ringan dengan bezel yang juga kelihatan lebih modern? Kalau itu dirasa sesuatu yang oke banget, kalian suka banget ya, monggo disikat Galaxy A57 5G karena itu adalah mungkin upgrade yang kalian butuhkan. Tapi kalau misalnya kalian merasa ya oke-oke aja kok dengan Galaxy A56 walaupun tidak setipis A57, tidak sering A57, ya tapi dari segi performa, dari segi kamera, dari segi baterai, ya memang tidak yang berubah secara signifikan ya.
Kalau misalnya dibilang apakah Galaxy A56 lebih worth it dibandingkan Galaxy A57, ya mungkin tidak 100% demikian. Karena saya tetap berpendapat bahwa yang lebih baru ya lebih menarik gitu, pasti lebih bagus ya, pasti ada peningkatan dibanding sebelumnya. Cuman yang lama pun ya tentu tetap punya keunggulan yang utama, apalagi kalau di Indonesia, dari segi harga. Ya pasti yang lebih lama harganya lebih murah, lebih terjangkau, yang mungkin bisa menjadi konsiderasi tambahan bagi sebagian orang. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli Galaxy A57 ya, emang ngerasa cocok, lebih ngerasa aman dengan smartphone ini, silahkan dibeli ya. Saya taruh linknya di kolom deskripsi. Tapi kalau kalian pengen cobain yang lebih kenceng, kamera lebih canggih, ya selalu lebih banyak alternatif yang bisa dicobain di luar sana. Saya udah sempat review beberapa, ya bisa cek di video-video sebelumnya. Jadi ya itu dia. Mungkin saya taruh aja di link deskripsi di bawah. Lalu sekarang guys, gitu aja dulu buat review Samsung Galaxy A57 5G. Makasih banyak nonton sampai habis. Semoga bisa jadi referensi. Putri saya pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa. Have a nice day.